saya Faiza Nabila Azim dan NPM terakhir 412. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi. Nah, pada laporan laba rugi TAOLPD tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, penjualan bersih perusahaan sebesar HKS 1.200.000 dan harga pokok penjualan HK dollars 780.000, sehingga menghasilkan laba kotor HK dalam bentuk dolar yaitu 420.000. Setelah dikurangi total beban operasi sebesar HK 193.000, perusahaan memperoleh laba operasi HK 227.000. Kemudian ditambah pendapatan lain-lain HK 27.000 dan dikurangi beban bunga HK 50.000, sehingga laba sebelum pajak menjadi HK 204.000. Setelah dikenakan pajak 34%, laba bersih perusahaan adalah menjadi HK 134.640. Dengan jumlah 60.000 saham, maka earnings per share atau laba per saham sebesar 2,24 per saham. Nama saya Nana Mikai, NPM 394, akan membahas tentang laporan laba ditahan periode 31 Desember 2022. Keterangan yang pertama adalah laba ditahan 1 Januari 2022 sebesar 980. Lalu ada penyesuaian periode sebelumnya, kesalahan depresiasi sebesar 26.400. Lalu di total menjadi 953.600. Lalu ditambah dengan laba bersih 134.640. Lalu di total menjadi 1.088.240. Lalu dikurangi dengan dividen tunai 45.000. Jadi laba ditahan periode 31 Desember 2022 sebesar 1.043.240. Saya Mazia Nilda dengan MM akhir 281. Dari soal ini menyusun statement of cash flow tahun 2022 untuk perusahaan berdasarkan perbandingan laporan posisi keuangan pada 1 Januari 2022 dan 30 Desember 2022. Dari tabel terlihat beberapa perubahan pada akun seperti equipment, accumulated depreciation, account receivable, cash, share capital, retained earnings, dan akun payable. Perubahan tersebut digunakan untuk menentukan arus kas dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Selain itu, diketahui bahwa perusahaan memperoleh net income sebesar $34, membayar dividen sebesar $13, dan selama tahun 2022, perusahaan membeli peralatan baru tanpa menjual peralatan lama. Pada cash flow from operating activities, perhitungan dimulai dari net income sebesar $34, kemudian dilakukan penyesuaian dengan menambahkan depreciation expense sebesar $6 karena merupakan beban non-cash. Selanjutnya, akun receivable meningkat sebesar $3 sehingga dikurangkan karena menunjukkan kas belum diterima. Akun payable meningkat $5 sehingga ditambahkan karena pembayaran kas ditunda. Setelah penyesuaian tersebut, diperoleh net cash profit by operating activities sebesar $42. Selanjutnya, yang investasi dan financing akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Cika Laveriana Aurdita dengan NPM terakhir 327. Selanjutnya ada cash flow from investing activities. Purchase of equipment-nya di totalnya minus 17.000. Terus net cash used by investing activities minus 17.000. Selanjutnya ada cash flow from financing activities. Issuance of ordinary shares jumlahnya $20. Payment of cash dividendnya minus 13.000. Net cash profit by financing activities 7.000. Net increase in cash-nya 32.000. Cash at beginning of years-nya 13.000. Cash at
end of years $45.000. Perkenalkan, nama saya Salwas Nabida dengan NPM terakhir 388. Di sini saya akan memaparkan ringkasan posisi keuangan Montoya SA khususnya pada sisi aset pada tanggal 31 Desember 2022. Nah, untuk total asetnya sendiri itu mencapai 4.504.850 euro. Yang pertama kita lihat pada kategori aset lancar atau current asset. Nah, yang pertama itu ada akun kas yang sebesar 360.000 euro. Nah, ini adalah aset yang paling liquid yang kita miliki, siap digunakan kapan saja untuk operasional harian atau membayar kewajiban jangka pendek. Yang selanjutnya ada trading securities sebesar 121.000 euro. Nah, ini itu merupakan investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga yang niatnya akan kita jual dalam waktu dekat untuk mendapatkan keuntungan. Kemudian selanjutnya ada notes receivable sebesar 445.700 euro. Nah, ini adalah janji tertulis dari pihak lain untuk membayar kita dalam kurun waktu kurang dari 1 tahun. Kemudian ada inventory sebesar 239.800 euro. Nah, ini mencakup stok barang yang siap dijual atau bahan baku yang kita miliki untuk mendukung proses bisnis. Selanjutnya ada prepaid expense sebesar 87.920 euro. Nah, ini adalah biaya yang sudah kita bayar di awal seperti asuransi atau sewa, namun manfaatnya itu baru akan kita rasakan seiring berjalannya waktu. Selanjutnya ada income tax receivable yang sebesar 97.630 euro. Nah, ini adalah piutang pajak penghasilan untuk mencerminkan kelebihan bayar pajak atau klaim pajak yang akan kita terima kembali. Selanjutnya ada aset tidak lancar atau non-current asset. Yang pertama ada land atau tanah sebesar 480.000 euro. Nah, ini tuh masuk aset tidak lancar itu karena tanah itu satu-satunya aset tetap yang nilainya tidak disusutkan. Kemudian ada building. Nah, untuk bangunan nilai perolehannya adalah 1,64 juta euro. Nah, tapi kita kurangi dengan akumulasi penyusutan sebesar 270.200 euro untuk mencerminkan penurunan nilai bangunan karena pemakaian. Nah, selanjutnya ada equipment. Nah, sama halnya dengan building tadi, nilai belinya kan untuk equipment itu ada 1,47 juta euro, tapi nilai bukunya di laporan adalah setelah dikurangi penyusutan sebesar 292.000 euro. Kemudian selanjutnya ada goodwill. Ini adalah aset tak berwujud yang muncul biasanya tuh dari reputasi perusahaan atau nilai lebih saat akuisisi. Nah, itu sebesar 125.000 euro. Jadi untuk kita jumlahkan seluruh aset lancar dan aset tidak lancar tersebut, maka total kekuatan kekayaan Montoya SA per akhir tahun 2022 ini adalah sebesar 4.504.850 euro. Saya Wirunisa dengan NPM akhir 407. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengerjaan liabilitas. Yang pertama yaitu kita mengelompokkan liabilitas antara current liabilitas dengan non current liabilitas. Nah, current liabilitas yaitu kewajiban yang harus dibayar dalam waktu kurang dari 1 tahun. Nah, current liabilitas itu ada 5. Yang pertama account payable, payroll taxes payable, income taxes payable, rent payable short term, dan notes payable short term. Nah, itu dijumlah semua totalnya yaitu 1.075.953. Terus yang kedua yaitu mencari non current liabilitas. Itu ada 3. Yang pertama bonds payable, long term rental obligasi, unsecured notes payable long term,
itu ditambah semua, hasilnya yaitu 2.365.000. Nah, dari dua itu kita tambah antara current liabilitas dan non current liabilitas, yaitu 1.075.953 ditambah dengan 2.365.000. Hasilnya yaitu 3.440.953. Perkenalkan, saya Tommy Evel Armando dengan 3 digit NPM terakhir 260. Saya akan menjelaskan pada bagian shareholder equity pada Statement of Financial Position Montoya S1 tahun 2022. Nah, pada bagian equity ada dua komponen utama, yaitu share capital dan retained earnings. Untuk share capital, yang pertama adalah share capital ordinary yang nilainya sebesar 200.000 euro. Kemudian ada share capital preference nilainya sebesar 150.000 euro. Nah, jadi total share capital perusahaan adalah 350.000 euro. Nah, selanjutnya adalah retained earnings. Karena di soal tidak diberitahu jumlah beginning retained earnings, dividen ataupun laba bersihnya, maka dihitung dengan angka penyeimbang persamaan akuntansi, yaitu aset sama dengan liability ditambah equity. Nah, maka dengan total asetnya 4.504.850 euro dan total liability 3.440.953 euro, maka retained earnings-nya dihitung total aset dikurangi total liability dan dikurangi total share capitalnya. Maka aset 4.504.850 euro dikurangi liability 3.440.953 euro dan dikurangi share capital 350.000, diperoleh retained earnings-nya adalah 713.897 euro. Jadi total shareholder equity-nya adalah 1.063.897 euro. Maka total saldo liability ditambah equity adalah sebesar 4.504.850 euro. Yang artinya saldo liability dan equity sudah balance dengan saldo aset sebesar 4.504.850 euro.